Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Delegasi dari OSIS, pengurus kelas, ya itu ya. Terima kasih atas waktu yang sudah disiapkan oleh panitia untuk kami untuk saya memberikan materi. Tadi saya dengar sudah disampaikan oleh Pak Mahmud, mungkin juga kamu jadwal sudah tahu. Materi apa yang akan kalian terima? Dinamika kelompok ya. Sebelumnya ya juga sudah tahu, karena untuk kelas 3 mungkin sudah tahu nama saya, kelas 1 mungkin ada yang belum, maksudnya kelas 7 juga, kelas 8 juga mungkin ada yang belum, karena kelas 7 saya belum bisa memberi pelajaran di kelas 7 dan juga kelas 8 karena keterbatasan waktu, sehingga yang mengajar itu dibagi. Sebelumnya kalau yang belum kenal, nama saya Sugeng. Sugeng itu bahasa Jawanya apa ya? Ya selamat begitu ya. Angger wong ketemu wong Jawa kan katakan Sugeng kayak gitu ya. Artinya selamat. Mungkin itu menandakan atau mungkin itu sebuah kepastian bahwa yang utama adalah sehatnya. Karena tanpa sehat, dunia yang kita miliki kurang bisa dinikmati. Makanan yang enak tidak bisa dinikmati. Jadi pertama orang Jawa tanya Sugeng, Sugeng, sehat, sehat gitu ya, atau selamat dan seterusnya. Lengkapnya saya diberi nama dan sejak lahir oleh orang tua saya Sugeng Edi Prayitno. Saya lahir di Kabupaten Kebumen, ya sudah lama. Kemudian rumah saya mungkin sudah sering lihat ya rumah lah, kayak kan itu senang mau. Kalau jalan-jalan kan lewat sana sebelah kidul MI, yaitu rumah saya. Terusnya mau saya lanjutkan dengan materi dari saya, dinamika kelompok. Dinamika kelompok, ya disimak baik-baik, kurang lebih setengah 1 jam ya. Kita mulai saja. Dinamika kelompok, kalau dari makna katanya pernah mendengar istilah dinamika? Pernah ya? Kelompok? Ya itu Indonesia sekali kalau kelompok. Tapi kalau dinamika mungkin dari bahasa Inggris, mungkin Pak Putih bukan ahli bahasa Inggris. Dinamika. Dinamika itu ada maknanya. Kalau kita pilah-pilah mungkin menjadi seperti ini. Dinamika kelompok. Dinamika itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu merupakan suatu pola, model, proses perkembangan, perubahan suatu bidang tertentu. Suatu bidang, sesuatu hal itu akan berubah, berkembang menjadi ke arah berikutnya. Mungkin positif, mungkin negatif. Itulah dinamika. Jadi kalau ada orang mengatakan dinamika, itu artinya ya suatu proses perkembangan. Ya, harus tahu. Setelah ini jangan tidak tahu, harus tahu. Dinamikanya dan seterusnya. Proses perkembangannya. Lalu apa arti kelompok? Kalau kelompok dari bahasa kita sudah paham sekali. Kelompok berarti suatu kumpulan. Biasanya kumpulan itu berupa orang, yang nggak harus orang sih. Mungkin juga hewan dan sebagainya. Kelompok berarti suatu kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih, berkelompok. Jadi kalau pengertian dinamika kelompok, yaitu dimaknai suatu kelompok yang dinamis, selalu berubah ke arah yang baik. Namanya suatu kelompok berarti terdiri dari beberapa orang. Kalian sudah tahu kalau setiap orang punya karakter sendiri-sendiri, begitu ya? Ya, punya karakter sendiri-sendiri. Di kelas ini ada sekitar 90 kepala dengan pola pikir yang berbeda. Di sekolah ini ada kurang lebih 29 guru dan 5 karyawan dengan cara berpikir yang berbeda-beda.
Kesemua itu kalau mementingkan ego, sekolah ini tidak jalan, madrasah ini tidak jalan. Tapi semua saling memahami kemampuan saya, kelebihan saya, di mana saya harus berbuat apa saya. Kemampuan saya, bidang saya bahasa Indonesia. Saya tidak bisa mengajar matematika dengan baik, tidak bisa mengajar IPS dengan baik, tidak bisa akhidah akhlak dengan sempurna. Bisanya saya bahasa Indonesia. Ya, berjuanglah di bidang bahasa Indonesia, misalnya seperti itu. Itu dinamika kelompok. Jadi kita akan membahas, akan mempelajari apa pentingnya kamu dalam sebuah kelompok. Punya kelompok nggak? Punya. Nanti ada, kalau sampai waktu ada macam-macam kelompok. Minimal kalian kelompok kelas. Setidaknya ada yang kelompok OSIS begitu. Kelompok nanti juga ada terbagi lagi. Tadi sudah saya singgung bahwa dalam kelompok ada personal, ada individu, ada perorangan, diri sendiri. Kalian harus mengenal diri sendiri. Pengertian mengenal itu ya, kalian punya potensi apa? Lagi-lagi bahasa yang mungkin kamu belum tahu pengertiannya. Kebetulan saya ngajar bahasa ya, kalau ada bahasa yang sekiranya kamu susah ya, saya terpancing untuk memperjelaskannya. Potensi apa potensi? Kelebihan. Mengenal diri sendiri. Apa maksudnya? Yaitu pemahaman tentang potensi yang dimiliki dan mengetahui cara memanfaatkannya. Kalau misalnya perangkat ada volume keras kecil, dari kecil dikeraskan, itu potensi. Kalian punya potensi. Potensi itu kalau mungkin dalam bahasa lain ya kemampuan yang mungkin bisa dikembangkan begitu, bisa berkembang. Dari volume kecil dibesar-besar. Kamu dari orang seperti itu punya potensi untuk menjadi apa, untuk bisa apa. Itu kalau dikembangkan, kalau dilatih, kalau dibina, kalau ditempa dan sebagainya. Itu potensi. Potensi diri meliputi fisik. Ketahuilah kalau kamu itu punya fisik yang bisa diandalkan. Tapi saya nggak punya fisik yang mendukung di bidang ini Pak. Ya nggak harus menggebu-gebu di bidang itu. Seseorang bisa punya potensi di bidang intelektual. Kalau fisik nggak punya, kamu punya kecerdasan. Kalau saya mengandalkan fisik, mungkin saya tinju sekali pukul langsung KO. Saya nggak punya uang untuk membiayai keluarga dengan cara bertinju. Tapi dengan cara lain masih banyak. Mungkin mengembangkan potensi intelektual. Kamu punya potensi, punya kemampuan yang mungkin bisa dikembangkan, yaitu dari inteleknya, cara berpikirnya, pikiranmu, cara pikirnya, otakmu bahasa Jawanya lah ya, cara kasarnya otaknya. Terus potensi mental spiritual. Fisik kita gede, orangnya cerdas, tapi dia nggak punya mental. Mental mungkin kamu punya mental, punya spirit, punya semangat. Itu juga sebuah potensi yang tidak semua orang punya. Kalian punya itu, bisa mempunyai itu. Bisa juga spirit saya lemah sekali, mental saya kendor, bisa juga itu. Tapi kalau dari belajar, kalian bisa mengembangkan potensi spiritual. Dan yang ketiga, potensi sosial emosional. Masalah sosial, jadi punya kemampuan di bidang sosial dengan temannya, dengan tetangganya, terkait dengan masalah emosi. Apa itu emosi ya? Emosi itu tidak harus marah. Luapan perasaan, ungkapan jiwa, cemas, bahagia, sedih, marah, itu masuk emosi. Jadi kalau orang saya emosi nih, tidak harus marah. Mungkin saya gemes ini, itu juga mungkin salah satu emosi. Saya terharu ini adalah emosi jiwa. Jadi mulai hari ini kalau kalian dengar emosi, jangan langsung diartikan sebagai marah. Itu luapan jiwa. Emosi jiwa punya perasaan, tidak hanya emosi. Mungkin cemas, mungkin bahagia, mungkin ragu,
mungkin sanksi, mungkin marah, bimbang, cemburu, dan banyak lagi. Itu potensi diri kita yang perlu kamu ketahui dan bisa dikembangkan dalam hidup berkelompok. Karena katanya manusia itu makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri, perlu kelompok. Nah, pada kesempatan kali ini di samping pelajaran-pelajaran di sekolah, pada saat seperti ini ada materi tentang dinamika kelompok. Sebelum itu apa sih dinamika kelompok? Ya seperti ini, kita sedang membahas seperti ini. Mungkin kurang begitu bermanfaat menurutmu, tapi kalau dihayati ya sangat bermanfaat. Karena ini merupakan spirit apa? Ya, semangat bagi dirimu kalau kamu punya sesuatu yang selama ini tidak tergali. Ada 4 cara kajian diri dalam mengenali diri. Ada 4 aspek, ya, yaitu antara lain gaya belajar. Untuk mengenali dirimu itu antara lain dengan cara 1, gaya belajar. Belajar kok gaya? Gaya apa sih gaya ya? Kalau dalam IPA apa itu gaya? Gaya mungkin sama dengan energi ya. Yaitu Pak Adi Pak ukur itu ya. Energi gaya mungkin sama. Maaf kalau saya salah. Energi. Gaya juga mungkin sama mungkin. Tapi terlepas dari itu, gaya belajar ya model, cara. Ada beberapa gaya belajar. Terlebih dulu ada pengertian belajar. Kalau belajar atau bahasa yang sudah mengalami awalan dan akhiran, pembelajaran itu bisa dipahami sebagai suatu proses terjadinya perubahan perilaku. Perilakumu akan berubah dari kamu belajar. Kamu yang dulu seperti itu sekarang seperti ini. Yang pola pikirnya ketika masih MI atau SD seperti itu sekarang sudah berubah. Saya pun begitu, ketika saya kecil, saya SD, saya SMP, dan sampai sekarang perilaku saya berubah karena pengaruh dari belajar. Karena pentingnya belajar yang mengubah perilaku, maka pembelajaran dianggap sebagai proses yang fundamental. Fundamental? Bahasa lain itu apa? Mendasar gitulah, sing pokok, mendasar. Belajar itu hal yang mendasar. Mungkin setelah kebutuhan primer manusia, pangan, mangan, papan, tempat mengauk. Kalau zaman dulu nang gua, kalau sekarang bisa membuat rumah, apartemen. Yang ketiga, papan, pangan, sandang. Wis nganggo sandang. Terhindar dari dingin kalau malam, hujan, tidak basah. Itu fungsinya sandang. Belajar mungkin yang nomor 4 mungkin. Pangan, papan, sandang. Mungkin yang sekunder, yang kebutuhan second yang agak penting adalah belajar. Karena pentingnya belajar, maka belajar dianggap hal yang fundamental, yang mendasari perubahan perilaku. Mungkin perilaku saya tidak akan seperti ini yang kamu lihat, terlepas kamu mengatakan saya positif atau negatif. Ketika saya hanya tamat SD terus sudah sekolah, mungkin saya tamat SMP nggak sekolah, mungkin beda perilaku saya, cara berpikir saya, cara ngomong saya, cara saya tampil. Mungkin saya akan grogi dan meletak kalau menghadapi orang sebanyak ini. Itu saya lakukan dan itu saya alami, bukan saya lakukan, saya alami. Ketika saya pertama kali mengajar, saya nervous, bahasanya Pak Bah. Saya down. Ketika pertama, padahal yang diajar itu anak kecil. Tapi memang di situ ada guru yang menilai saya mengajar. Mungkin saya gurunya sama gurunya juga. Untuk belajar itu sangat penting karena akan membuat kita itu berubah perilakunya ke arah yang positif. Berikutnya ada 4 gaya belajar.
Yang pertama, kamu belajar dari pengalaman yang nyata. Setiap hari kamu mengalami sesuatu, itu akan menjadi pelajaran bagimu. Aku maning-maning lewat kene lah, akhirnya aku kecemplung dan seterusnya. Aku maning-maning ngomong kayak gue lah, akhirnya aku dibully dan sebagainya. Pertama dari pengalaman nyata. Dari pengalaman nyata yang kalian alami, kalian kalau baik akan terus melakukan, dan kalau berakibat tidak baik kalian akan meninggalkan. Iya apa tidak? Ya, itu pelajaran yang berharga. Yang kedua dari hasil observasi. Observasi itu artinya ya apa ya? Pengamatan ya. Insya Allah artinya pengamatan. Observasi. Mengamati. Orang mengamati bisa dengan sedekap, jangan mengamati. Mengamati itu istilah perluasan makna dari melihat. Melihat tidak sama dengan mengamati, tidak sama dengan menonton atau mengintip, tapi perluasan makna dari kata melihat. Dengan observasi kamu bisa belajar. Observasi, diamati. Lalu yang ketiga, melalui percobaan kamu belajar. Ilmu yang kalian peroleh bisa dengan cara dari percobaan. Pengertian percobaan jangan lalu kamu asosiasikan ke laboratorium IPA. Tidak harus seperti itu yang namanya percobaan. Kemudian yang ketiga, belajar dengan konseptualisasi abstrak. Konsep pengertian yang abstrak yang tidak terlihat. Belajar dari pengertian-pengertian. Itu yang keempat. Saya ulangi. Yang pertama, kamu belajar dengan gaya yang pertama, yaitu apa? Belajar dari pengalaman nyata. Gaya yang kedua, belajar dari observasi. Terus gaya belajar seorang yang ketiga, bisa melalui percobaan juga kamu bisa belajar. Kemudian yang keempat, dengan gaya konseptualisasi abstrak. Konsep, pengonsepan. Abstrak itu berarti apa abstrak? Apa abstrak? Ya, kalau belum tahu nggak apa-apa sih. Abstrak itu, kalau lawan katanya abstrak sering terdengar konkret. Abstrak lawan katanya konkret. Abstrak artinya tidak terlihat. Abstrak. Yang nyata konkret, jelas. Bendanya ada, wujudnya ada, konkret. Kalau abstrak tidak terlihat. Pengertian-pengertian ya tidak terlihat, karena ya pengertian. Kalau kursi ada, tapi konsep kursi kamu harus berpikir. Kursi itu apa ya? Kamu jadi orang belajar. Lah ini saya sedang belajar apa bang? Cuma duduk kayak gitu melihatnya belajar. Saya sedang mengobservasi. Sekarang tambah pengetahuan. Kalau observasi adalah salah satu cara untuk belajar. Kok dolanan guys sih kon belajar sih? Saya tidak belajar bu, mak, pak. Saya sedang melakukan percobaan. Memang saya bermain, tapi saya sedang dalam permainan ini saya sedang belajar. Dari percobaan itu kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan. Itu belajar dengan percobaan antara lain. 4 gaya belajar. Berikutnya, karena kita bicara dinamika kelompok, dalam kelompok itu ada orang banyak. Setidaknya lebih dari 1, ada 2. Kalau 2, salah satu mewakili juru bicara, berarti dianggap lebih mampu dia. Kalau 2 orang, kowe langsung ngomong. Kalau 2 orang, kamu lah yang bicara, kamu yang maju, kamu yang matur dan sebagainya. Maka perlu adanya pemimpin. Nah, kalau sudah dalam kelompok perlu ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, seperti bukan kelompok, kayak orang di pasar
nggak jelas kemana tujuannya, tidak ada. Orang naik bis, ada pemimpinnya? Nggak ada. Ada yang tujuan ke sini dan sebagainya, tidak ada tujuannya. Tapi kalau organisasi kelompok ada pemimpinnya, pemimpinnya bilang A, ya kamu harus ikut A, harus mengikuti pemimpin. Baru kalau pemimpinnya tidak baik, itu ada yang urus sendiri, pemimpinnya diingatkan, pemimpinnya diganti, kayak gitu. Gaya kepemimpinan seorang berbeda dengan lainnya. Tentunya hal itu dipengaruhi dengan paradigma masing-masing. Misalnya siapa Pak Guru di sini jadi pemimpin di sekolah ini. Dulu ada Pak Basirin, ada Pak Ismail, sekarang ada Pak Kais, bergantian. Mereka itu memimpin dengan gayanya sendiri karena paradigma yang dia punya, pengetahuan yang dia punya, cara pandang yang dia punya, cara pandang yang dia punya. Akhirnya melahirkan sikap bagaimana dia memimpin sekolah ini kalau di sekolah, memimpin perusahaan itu kalau dia di perusahaan. Karena paradigmanya, maka akan terlahir pemimpin yang pertama demokratis. Ini sering mendengar ya, demokratis ya, pemimpin yang demokratis. Mendengar namanya, kira-kira pemimpin demokratis positif apa negatif? Positif ya. Kalau dalam ilmu PKN kalau tidak salah, demokrasi itu apa? Dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat, itu demokrasi. Pemimpin yang demokratis ya pemimpin yang menggunakan sifat-sifat seperti itu. Dia itu bijaksana, tahu diri, menghargai bawahan, menempatkan bawahan bukan sebagai suruhan, selalu berpikiran yang positif, penuh semangat, itu demokratis. Jadi demokratis pemimpin yang arif, bijaksana, bahasa singkatnya barangkali. Terus yang ketiga tadi demokratis, pemimpin yang arif, bijaksana, tahu diri, bisa menempatkan bawahan sesuai dengan fungsinya. Autokratis, ini beda ini. Autokratis kebalikannya ini. Dia itu menganggap kalau dia jadi kepala sekolah, menganggap sekolah ini seperti milik saya. Apa-apa orang perlu dilaporkan kemarin teman-temannya. Uang datang ya kepala sekolah aja yang tahu. Menggunakan kepala sekolah, yang menggunakan lainnya nggak perlu tahu, dan gunanya manfaat apa enggak ya nggak perlu dibahas, nggak perlu dirembuk. Pokoknya aneh dia. Itu autokratis. Jadi sifat yang menganggap seolah-olah perusahaan atau organisasi itu milik dia. Perilakunya arogan. Arogan itu semacam sombong begitu ya. Arogan, kemudian menganggap organisasi itu milik sendiri dan sebagainya. Terus berikutnya misionaris. Nah, dia ini yang baik hati, pengasih, penyayang, perhatian, itu misionaris. Pemimpin yang misionaris. Semuanya baik, tapi yang autokratis kurang baik. Tapi itu antara lain tipe-tipe pemimpin. Coba kita lihat berikutnya. Apa yang akan kita lihat? Ada beberapa ciri pemimpin yang punya prinsip. Punya apa ya prinsip ya? Punya pedoman. Dueni apa pedoman. Pertama, pemimpin itu harus terus-menerus belajar dari pengalamannya. Belajar dari pengalaman. Pernah mengalami seperti ini, oh ternyata seperti ini, saya teruskan dengan perubahan-perubahan sepertinya. Itu pemimpin yang punya prinsip. Dua, berorientasi pada pelayanan. Dia mikir kalau saya itu tugasnya melayani, bukan untuk dilayani, ya. Tapi saya melayani. Saya jadi kepala desa itu untuk melayani warga saya, bukan saya minta dilayani. Ada warga minta keterangan apa, monggo dan sebagainya. Diterima dengan baik karena itu warganya. Dia yang memilih kalian menjadi kepala desa. Ini kalau besok kalian ada yang jadi kepala desa, sadari itu bahwa kalian dipilih oleh mereka. Walaupun ada yang mereka
mereka bukan tidak milih, tapi pada hakikatnya dialah yang mengangkat kamu menjadi kepala desa, kamu menjadi pelayan. Seorang pemimpin itu juga memancarkan energi yang positif. Energi yang positif. Dalam pemimpinnya wis jan loyo, orang semangat, orang nafsu kerja, tidak punya semangat. Tapi pemimpin yang punya energi positif, begitu datang pemimpin, rasanya bunga, semangat kerjanya timbul. Alhamdulillah dia datang, saya akan melakukan pekerjaan ini. Karena nanti saya tidak tahu, pasti pemimpin akan memberitahu saya kalau yang seperti ini betul, yang seperti ini saya. Kalau saya kebingungan, saya akan menanyakannya dan tidak menambah saya jadi bingung. Itu pemimpin yang memancarkan energi positif. Lalu mempercayai orang lain, percaya pada orang lain. Orang percaya payah, duwe bawahan, orang dipercaya. Ini menteri orang percaya kalau menteri agama selalu campur tangan urusan masalah keagamaan, padahal dia tidak ahli bidang agama. Menteri luar negeri sebelum jadi presiden dia nggak pernah ke luar negeri. Dengan menteri luar negeri nggak percaya. Menteri pendidikan tidak mempercayai orang yang diangkatnya untuk mengurus pendidikan. Maka nggak perlu ada menteri kalau begitu. Tapi kalau tidak ada menteri, presiden tidak mungkin jalan mengurusi begitu banyak. Artinya ketika sudah punya jadi pemimpin, punya pembantu, kalau di organisasi kecil ya seksi lah ya, seksi atau koordinator, percayai itu. Ya mungkin kalian yang sebagai ketua itu memberi arahan secara umum, ngatur secara umum, tidak terperinci, tidak. Yang kelima, hidup seimbang. Hidup seimbang maknanya ya sangat banyak. Adil, melakukan adil, dalam hal gaya hidup juga sesuai dengan pendapatan. Yang keenam, melihat hidup sebagai petualang. Kalau hidup ini sebagai petualang, dia akan berpetualang dan selalu mencoba. Karena hidup ini adalah petualangan yang harus saya jalani. Tahu ya petualang ya? Mengembara dari daerah ke daerah misalnya. Banyak hal yang saya ingin tahu dan saya belum tahu. Semakin saya tahu, semakin banyak yang saya belum tahu. Begini. Semakin aku tahu, semakin tahu aku. Kalau semakin banyak aku belum tahu. Sinerginya ya kalau ada pembantunya ya kerjasama dengan pembantunya. Kalau bidang pendidikan, kalau bidang keuangan saling bersinergi, saling berkomunikasi, kerjasama. Jadi semuanya bisa berjalan. OSIS ada ketuanya akan membagian dia, keuangannya kepriwe, dalam keuangan. Orang usah mami lapor aku masalah sepele, perlu lapor ke ketua karena hal yang agak penting kayak gitu. Tidak harus selalu ke lapor ke ketua atau kepala, tergantung apa yang lakukan. Yang keempat, berlatih terus untuk memperbaiki diri. Pemimpin yang baik harus berlatih. Jangan jadi ketua ini, aku jadi ketua OSIS ini, aku jadi camat, orang mungkin berlatih, mengapa latihan. Semua itu sudah tidak ada yang mengungguli saya dalam hal ilmunya. Karena saya camat paling tinggi, karena saya bupati paling tinggi, karena saya kepala sekolah yang paling pintar, karena saya guru yang paling pintar. Semuanya belajar ya, selalu terus berusaha memperbaharui diri, baru dan baru. Dalam kelompok itu ada jenis-jenis. Yang pertama itu kelompok formal, kelompok resmi. Di sini ada komando, ketua, dan juga ada bawahan. Itu kalau kelompok resmi. Contohnya di mana? Organisasi siswa sekolah OSIS atau OSIM, madrasah.
Ada kelompok formal yang ada komandonya, ada ketuanya, ada kepalanya, dan ada bawahannya. Ini yang formal. Formal bahasa lain apa ya? Resmi lah ya, resmi. Resmi, ana surat tugasnya, ana anggaran pemasukannya kang baik, terus pengeluarannya untuk apa saja itu diinventarisir, didata, ditulis begitu. Bawahan, siapa yang menjadi bawahan? Ya dialah yang bukan menjadi atasan. Atasan kadang punya pembantu berapa, nanti pembantu punya bawahan lagi, bawahan punya bawahan lagi. Semuanya itu punya bawahan dan punya atasan. Mana yang paling atas? Kadang orang menyebutnya itu big boss, bos besar. Saya mengangkat 6 orang. 6 orang itu dianggap bos oleh anak buahnya. Anak buahnya yang satu itu mengangkat 4 orang. 4 orang punya anak buah. Itu mengangkat bos. Saya big boss. Big itu artinya besar. Bos yang terbesar, yang punya kewenangan segala-galanya, yang punya kekayaan segala-galanya, yang super kaya, super kuasa dan sebagainya. Tapi ya walaupun bagaimana, kalau kamu menjadi big boss, tetap kamu jadilah diri sendiri yang baik, yang punya karyawan ribuan, punya anak buah puluhan ribu. Tetap kamu berlakulah sebagaimana orang yang baik yang sudah Pak Guru ajarkan. Kemudian kelompok informal, kelompok yang tidak formal, yaitu misalnya kelompok peminat, kelompok persahabatan. Misalnya pada minat koleksi batu akik, pada minat motor trail, sama-sama punya minat belajar bela diri misalnya. Ini kelompok minat. Kalau kelompok sahabat ya geng begitu. Geng jangan diartikan yang negatif terus ya, geng itu kelompok. Insya Allah geng tidak harus berarti negatif. Umur, hobi, karena sama-sama hobi satu kelompok. Walaupun di situ tidak ada ketuanya ya, sama-sama satu sekolah, sering kelompok bareng, belajar bareng, walaupun tidak ada ketuanya. Nomor 1, tadi Pak Guru menerangkan gaya belajar. Sebutkan 3 gaya belajar yang kamu ketahui. Hanya 3 dari 4. Nanti dulu. Ulangi. Pertama apa? Observasi. Yang lengkap. Sebutkan 3 gaya belajar. Gaya dari pengamatan, dari observasi, pengamatan, terus pengalaman nyata, pengalaman, betul ya? Ya betul. Ya, tepuk tangan untuk Ramzi. Yang kedua, hadiahnya langsung apa nanti? Bareng-bareng? Langsung.
Ngambil sendiri aja lah. Yang kecil, yang besar. Bisa? Oh ya, terima kasih. Selamat. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Tadi cukup Pak Guru mengatakan dalam kelompok itu ada pemimpin. Jangan nyontek Pak, yang nyontek tapi gagal. Sebutkan dari 8 ciri-ciri pemimpin yang berprinsip, sebutkan 3 saja. Pak, mohon maaf Pak, ini lebih dulu di sini. Iya, baru membantu, tapi saya juga membantu Bapak. Lebih dulu di sini ya. Ya. Sebutkan 3 gaya pemimpin yang berprinsip yang sudah saya sebutkan tadi ada 8. Memancarkan energi positif, hidup seimbang, sinergistik. Betul ya? Ya, betul. Pemimpin yang berprinsip itu yang susah-susah malah. Tepuk tangan. Mampu bersinergi, hidup seimbang dan sinergi. Ya, silakan untuk pilih salah satu dari 3. Tidak tahu dalamnya apa. Ya. Ya. Orang tinggal anak perempuan ada 2 hadiah, nggak tahu isinya apa. Ya. Putri ya. Tadi Pak Guru juga menerangkan dalam kelompok ada pemimpin yang punya ciri-ciri, ada pemimpin yang demokratis, ada yang autokrasi dan misionaris kayak pemimpinnya. Coba siapa yang mampu menjelaskan pengertian pemimpin yang punya sifat demokratis? Pemimpin demokratis. Tadi yang pertama kan malah ya. Anak perempuan. Siapa namanya? Ya, kalau sudah saya persilakan untuk berdiri. Pemimpin demokratis itu maksudnya apa? Bijaksana, arif. Jangan jawab juga. Maksud pemimpin demokratis adalah arti pemimpin boleh. Arti pemimpin demokratis, ya. Pemimpin yang bijaksana. Kamu mengatakannya lengkap. Jangan hanya. Pemimpin yang demokratis, pemimpin yang bijaksana, sifatnya arif. Gitu? Pemimpin demokratis itu yang bijaksana, tahu diri, arif. Ya, betul. Silakan, siapa namanya? Siapa? Yang keras? Ya, silakan. Ada 2 ya. Mungkin salah satu mana? Bisa, ya. Ada 2 ya. Ini satu aja. Saya menyiapkan 3 soal, tapi di sini ada 5 hadiah. Berikutnya, tunjuk jari. Nanti saya bantu Bapak dan Bapak bantu saya. Sebutkan atau apa? Silakan jawab. Nanti yang menentukan betul salahnya saya. Apa yang dimaksud dengan dinamika? Silakan maju dulu. Ini. Maju. Dinamika. Maju dulu.
nama dan kelasnya. Nama siapa? Alamat. Perkenalkan, nama saya Gina Kamali Rizky, kelas 94. Yang kelas nama saya Nama saya Gina Kamali Rizky, kelas 94. apa pengertian dinamika? Dinamika adalah suatu pola atau proses perkembangan dan perubahan atau perkembangan dari suatu bidang tertentu. Ya, betul. Ya. Silakan. Terima kasih. Dan yang terakhir ya. Bukan. Tadi saya terangkan bahwa setiap orang individu itu punya potensi. Pertanyaannya, sebutkan 3 potensi diri. 1, 2, 3. 3 potensi diri. Potensi apa saja? Diri itu punya potensi. Tadi kan ada 4. Saya suruh sebutkan 3 saja. Mas Rohan, ya silakan maju. Kita itu punya potensi. Yang potensi itu akan berkembang bila kita itu belajar. Sebutkan nama, kelas, dan jawabannya. Alamat. Perkenalkan, nama saya Mas Rohan dari kelas Yang 92. pelan, perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Mas Rohan dari kelas 92. Ya. Jawabannya adalah potensi sosial, potensi spiritual, potensi mental spiritual. Ulangi. Potensi sosial, potensi spiritual, potensi mental spiritual. Ya. Belum betul. Kurang. Potensi fisik, potensi fisik, intelektual. 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 Begitu ya? Ya. Gimana Pak Ambut? Ya. Boleh? Ya. Silakan. Ya, selamat. Ya, selamat untuk Mas Rohan. Potensi fisik, potensi intelektual, spiritual. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya bawakan sedikit. Semoga walaupun satu ada tambahan pengetahuan untuk kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.